warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dari mata kuliah Infrastruktur Wilayah dan Kota akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zaki Efuddin Ali Rahman dengan NRP akhir 1076. Saya Raditya Najib Ramadi dengan NRP akhir 1066. Saya Sabita Bilkurumba dengan NRP akhir 1082. Saya Jessica Esther Natania dengan NRP akhir 1054. Saya Tarisa Della Safiera dengan NRP akhir 1026. Saya Gracia Fianli Stefani dengan NRP akhir 1038. Dan saya Firza Raditya Fadila dengan NRP akhir 1014. Ikan hiu makan aci, izinkan kami presentasi. Saya Gracia Fianli Stefani dengan NRP akhir 1038 akan mempresentasikan tentang latar belakang dan tujuan dari penelitian kami yang berjudul Analisis Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Tempat Penampungan Sementara atau TPS di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dan latar belakang dari penelitian kami yang pertama yaitu ada dari menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran ini menghasilkan sampah sekitar 63,5 ton per harinya pada tahun 2020. Lalu terdapat permasalahan produksi dan timbulan sampah yang berlebih di TPS-TPS yang ada di Kecamatan Kenjeran. Selanjutnya, lokasi TPS Bulak Banteng dan Platuk ini berada pada kawasan non-peruntukan untuk bangunan dan juga terlalu dekat posisinya dengan permukiman masyarakat setempat. Dan yang terakhir, latar belakang kami adalah penelitian ini untuk mengkaji kondisi, karakteristik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan serta memberikan rekomendasi solusi dan strategi dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan pedoman persyaratan teknis pengolahan persampahan khususnya untuk di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Dan tujuan dari penelitian kami yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi ketersediaan TPS di Kecamatan Kenjeran beserta keterjangkauan daya tampung setiap TPS. Jadi tujuan dari penelitian kami yaitu untuk menganalisis ketersediaan berapa TPS yang ada di Kecamatan Kenjeran dan juga berapa daya tampung per TPS-nya untuk masyarakat di Kecamatan Kenjeran. Yang selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur prasarana persampahan di Kecamatan Kenjeran. Di sini kita menganalisis apakah ketersediaan infrastruktur tersebut dapat memenuhi kebutuhan sarana persampahan yang ada di Kecamatan Kenjeran. Lalu yang ketiga untuk menganalisis kualitas infrastruktur persampahan di Kecamatan Kenjeran. Dalam hal ini kita meliputi menganalisis kualitas dari jumlah gerobak sampah yang ada di TPS, lalu alat pengangkutnya, dan juga kualitas lokasi setiap TPS yang ada di Kecamatan Kenjeran. Selanjutnya adalah mengidentifikasi alur persampahan. Di sini kita mengidentifikasi dari awal pengumpulan persampahan hingga pemrosesan akhir di TPS yang ada di Kecamatan Kenjeran. Lalu yang selanjutnya adalah menganalisis potensi dan permasalahan infrastruktur persampahan. Jadi di sini kita menganalisis apa saja potensi yang dapat dikembangkan yang ada di TPS Kecamatan di Kenjeran dan juga permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani dan juga perlu rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dari TPS yang ada di Kecamatan Kenjeran. Dan yang terakhir yaitu menyusun rekomendasi guna meningkatkan kualitas prasarana persampahan yang ada di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Saya Raditya Najib Ramadi dengan NRP akhir 1066 akan menjelaskan bagian gambaran wilayah dan metode. Nah, untuk gambaran wilayah sendiri, Kecamatan Kenjeran memiliki luas 14,42 km persegi dengan jumlah penduduk 177.561 jiwa, sehingga angka kepadatan penduduknya sebanyak 9.114 jiwa per kilometer persegi. Penggunaan lahan di Kecamatan Kenjeran didominasi oleh perumahan dan permukiman. Batas wilayah studinya sendiri di utara kita ada Selat Madura di sini, yaitu terus ada timurnya itu ada Kecamatan Bulak sebelah sini. Lalu ada selatannya Kecamatan Tabalsari di bawahnya peta ini. Lalu untuk baratnya Kecamatan Semampir itu sebelah sini. Nah, untuk metode pengambilannya sendiri kita ada dua, yaitu survei data primer dan survei data sekunder. Lalu untuk tagging analisisnya ada analisis deskriptif, kualitatif yaitu kualitas infrastruktur persampahan, dan kuantitatif yaitu ketersediaan infrastruktur persampahan. Lalu untuk analisis matematisnya
kita mengambil analisis matematis berdasarkan SNI nomor 03 3242 1994 untuk mengetahui jumlah ideal prasarana pengangkutan sampah ke TPA. Nah, untuk TPS-nya sendiri yaitu ada Bulak Banteng, Tambak Budi, Patuk Donomulyo, dan Talang Kali Kedinding. Saya Sabitabil dengan NRP akhir 1082. Oke, jadi di sini memasuki sistem pengelolaan sampah, di mana sudah diketahui bahwa sistem pengelolaan sampah ini dimulai dari tahap pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan hingga pemrosesan akhir. Tetapi yang terjadi di TPS itu hanya dari tahap pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pengangkutan. Memasuki tahap yang pertama yaitu pemilahan. Pemilahan ini sendiri itu merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk sistem pemilahan di Kecamatan Kenjeran ini belum terlaksana dengan baik karena belum adanya sistem pewadahan sampah sesuai dengan jenisnya. Memasuki tahap yang kedua yaitu pengumpulan. Pengumpulan ini sendiri itu merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan sampah secara komunal dan teratur, di mana pengumpulan sampah di Kecamatan Kenjeran ini dilakukan oleh petugas kebersihan yang mengambil sampah di setiap rumah lalu diangkut ke TPS sesuai dengan jangkauan masing-masing. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu pengolahan. Pengolahan ini sendiri itu merupakan suatu proses untuk merubah sampah menjadi sesuatu yang lebih ramah lingkungan, di mana pengolahan sampah di Kecamatan Kenjeran ini juga belum terlaksana dengan baik karena belum adanya TPST maupun bank sampah untuk mengolah sampah tersebut. Selanjutnya tahap yang terakhir di TPS yaitu ada tahap pengangkutan, di mana pada tahap pengangkutan ini merupakan pengangkutan sampah untuk dari TPS untuk diangkut ke TPA. Sistem pengangkutan sampah di Kecamatan Kenjeran ini sendiri itu dilakukan dengan sistem mendatangkan truk dari TPA Benowo dan TPA sampah yang berada di TPS ini diangkut ke TPA Benowo. Saya Tarisa Dea Safiara dengan NRP akhir 1026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. TPS yang kami analisis yang ada di Kecamatan Kenjeran ada 4 TPS. Yang pertama yaitu TPS Bulak Banteng dengan luas 56,5 meter persegi dengan daya tampung 18 meter kubik. Yang mana di sini jumlah prasarananya ada 3 dam dan 28 gerobak. Dan jumlah pekerja yang bekerja di TPS ini sebanyak 8 orang. Kemudian cakupan pelayanannya itu ada 3 kelurahan. Yang pertama, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kelurahan Bulak Banteng, dan Kelurahan Sidotopo Wetan. Untuk jadwal pengangkutannya itu setiap hari. Namun khusus untuk hari Senin dan hari Kamis sebanyak 2 kali pengangkutan. Kemudian jumlah penduduk terlayaninya sekitar 38.000. Kemudian timbulan sampahnya itu 116.991 liter. Kemudian di TPS Bulak Banteng ini mengalami overload atau overkapasitas yang mana lahannya juga tidak sesuai untuk peruntukannya. Yang kedua yaitu ada TPS Tanah Kali Kedinding yang mana luasnya 260 meter persegi dengan daya tampung 24 meter kubik dan jumlah prasarana yang ada di TPS Tanah Kali Kedinding ini ada 4 dam dan 151 gerobak dengan jumlah pekerja yang bekerja di TPS ini ada 44 orang. Kemudian cakupan pelayanannya ada 1 kelurahan yaitu Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Kemudian jadwal pengangkutannya itu setiap hari dan jumlah penduduk yang terlayani sekitar 48.000. Nah, di sini timbulan sampahnya itu sekitar 146.808 liter dan di TPS Tanah Kali Kedinding ini juga mengalami overkapasitas. Tapi lokasinya sesuai dengan peruntukannya. Nama saya Jessica Esther Natania dengan NRP akhir 1054. Nah, melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, ada 2 TPS lagi yaitu TPS Tambakudi dan TPS Patuk Donomulyo. Nah, untuk TPS Tambakudi itu luasnya sekitar 319,2 meter persegi, di mana mampu menampung dengan daya tampung sebesar 18 meter kubik dan jumlah prasarananya itu adalah 3 dam dan 15 gerobak sampah. Kemudian untuk jumlah pekerjanya di sini ada 15 orang. Lalu untuk cakupan pelayanannya itu melayani 1 kelurahan yaitu dari Kelurahan Tambakudi itu sendiri. Kemudian untuk jadwal pengangkutannya itu setiap hari kecuali pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu itu sebanyak 2 kali.
Kemudian untuk jumlah penduduk yang terlayani sekitar 13.000 penduduk, dan untuk jumlah timbunan sampahnya adalah sekitar 40.545 liter. Kemudian untuk keterangannya, TPS Tambakodi ini mencukupi dalam menampung timbunan sampah yang diterima. Kemudian untuk kesesuaian lahan bangunannya tidak sesuai karena TPS Tambakodi ini berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahannya. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat ada TPS Platuk Donomulyo, di mana TPS Platuk Donomulyo ini memiliki luas sekitar 250,8 meter persegi dengan daya tampung sebesar 24 meter kubik. TPS Platuk Donomulyo ini memiliki jumlah prasarana yaitu sebanyak 4 dam dan juga 75 gerobak sampah. Lalu memiliki jumlah pekerja sebanyak 26 orang serta cakupan pelayanan yang melayani 2 kelurahan yaitu Kelurahan Bulak Banteng dan Kelurahan Sidotopo Wetan. Kemudian untuk jadwal pengangkutannya itu adalah setiap hari sebanyak 2 kali sehari. Lalu untuk jumlah penduduk yang terlayani itu sekitar 70.000 penduduk dengan jumlah timbulan sampahnya itu mencapai 210.249 liter. Kemudian untuk keterangannya, TPS Platuk Donomulyo ini mencukupi dalam menampung timbulan sampah yang diterima. Kemudian untuk kesesuaian lahan bangunannya, TPS Platuk Donomulyo ini tidak sesuai karena lahannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang sebenarnya. Nah, dari keempat TPS ini, TPS Bulak Banteng itu berjarak 28 km ke TPA Benowo, kemudian TPS Tanah Kali Kedinding berjarak 33 meter ke TPA Benowo, kemudian TPS Tambakodi berjarak 30 km ke TPA Benowo, dan yang terakhir TPS Platuk Donomulyo itu berjarak 28 km ke TPA Benowo. Saya Muhammad Zaki Afinul Rahman dengan RP 1076. Kali ini saya akan menjabarkan tentang permasalahan. Yang pertama itu lokasi TPS yang tidak ideal, di mana TPS di Kenjeran itu berbatasan langsung dengan sungai dan jalan. Berikutnya ada jarak TPS yang terlalu dekat dengan permukiman, di mana ada standar bahwa TPS itu harus berjarak 500 meter dari permukiman, tetapi TPS di Kenjeran ini tidak memenuhi standar tersebut. Berikutnya ada pengelolaan sampah yang kurang terorganisir, di mana sampah-sampah di TPS di Kenjeran ini diam selama 24 jam, di mana hal tersebut tidak memenuhi standar juga. Lalu ada dam atau bak sampah di TPS yang tanpa penutup. Hal tersebut mengakibatkan menyebarnya bau yang mengakibatkan terganggunya masyarakat sekitar. Berikutnya ada penempatan beberapa tempat penampungan sementara di samping sungai secara langsung membawa konsekuensi yang serius, terutama saat terjadi hujan. Selanjutnya ada sampah tidak dipilah sesuai dengan jenisnya, lalu kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah yang rendah, dan kurangnya prasarana sampah di TPS. Lalu seperti yang dijabarkan oleh teman-teman tadi, bahwa banyak TPS di Kenjeran itu yang over capacity. Perkenalkan, saya Firza Raditya Fadila, NRT 1014 akan menjelaskan tentang rekomendasi dan juga kesimpulan. Untuk rekomendasi sendiri berdasarkan hasil analisa kami, yang pertama penambahan kendaraan pengangkutan sampah sesuai dengan SNI 03-3242 tahun 1994 yang telah kami hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya pengadaan TPSD dan juga bank sampah, karena di Kecamatan Kenjeran sendiri belum terdapat TPSD dan juga bank sampah dalam segi pengelolaan. Selanjutnya penambahan penutup TPS, karena di kondisi existing sendiri TPS-nya belum terdapat penutup, di mana kalau misal terjadi hujan akan menyebabkan air lindi keluar. Selanjutnya penyediaan tempat sampah yang dipilah. Jadi dari kondisi existing sendiri kan tadi di perumahan belum ada pemilahan sampah, oleh karena itu kami merekomendasikan untuk memilah dari tempat yang paling kecil. Selanjutnya yaitu relokasi TPS, karena tadi terdapat TPS yang tidak sesuai peruntukan bangunan di lokasinya, yaitu TPS Bulak Banteng, lalu Tambakodi dan juga Platuk Donomulyo. Dan yang terakhir mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, sampah yang dihasilkan Kecamatan Kenjeran perharinya adalah 532.683 liter. Selanjutnya daya tampung se-TPS berbeda-beda, tapi belum 100% untuk menampung semua masyarakat yang tinggal di Kenjeran. Ritasi atau pengambilan sampah itu tidak menentu dan juga belum ditentukan secara pengelolaannya. Selanjutnya TPS di Kecamatan Kenjeran rata-rata masih kurang memadai dalam segi penyediaan infrastruktur.
Selanjutnya, alur pengelolaan sampah di TPS Kenjeran meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan terdapat pengelolaan sampah karena tidak terdapat TPST dan juga bank sampah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berang-berang makan aci. Terima kasih.